Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen bersama Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling keluarga dan juga dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara Malang. Kali ini akan menemani Anda dalam sebuah perbincangan tentang bahaya narkoba. Dan untuk itu telah hadir di studio bersama kami Bapak Rudy James Simanjuta, yang pada kesempatan yang lalu juga sudah menguraikan tentang pengalamannya, bagaimana Tuhan membebaskan dia dari kuasa pengaruh narkoba ini. Perbincangan ini merupakan kelanjutan dari perbincangan kami yang lalu, dan kami percaya acara ini akan sangat bermanfaat bagi kita sekalian. Pak James, kami senang bisa kembali melanjutkan perbincangan kita beberapa waktu yang lalu tentang bagaimana Tuhan membebaskan Pak James. Tetapi supaya para pendengar kita yang baru kali ini mengikuti perbincangan ini bisa memahami latar belakang Pak James, apakah Pak James secara singkat bisa menjelaskan kembali bagaimana Pak James sampai dibelenggu oleh kuasa narkoba itu? Ya, terima kasih Pak. Seperti yang sudah saya uraikan sebelumnya, sebetulnya saya terbelenggu itu oleh karena saya memilih suatu kelompok anak-anak nakal untuk menjadi teman saya. Latar belakang saya memilih mereka karena saya perlu rasa aman di dalam saya bergaul dengan sesama sebaya saya. Tetapi kelanjutan daripada itu, setelah saya terjerumus di dalam kehidupan anak-anak nakal dan mencoba dengan memakai alat-alat narkoba atau mengkonsumsi narkoba, perkembangan selanjutnya bahwa saya mempunyai suatu pemikiran yang sangat salah pada saat itu, bahwa saya punya persepsi bahwa kalau saya sudah memakai narkoba, saya ini mempunyai kelebihan dari antara teman-teman sebaya saya. Saya mungkin lebih modern hidup saya, atau saya mungkin lebih metropolitan hidup saya daripada teman-teman saya yang lainnya. Dan itu yang saya rasakan dulu. Dan saya mungkin lebih go internasional dengan saya memakai narkoba. Ketika saya masih SMP, saya punya idola seperti Mick Jagger dan Genesis, grup-grup band dari luar. Itu juga mempengaruhi saya bagaimana saya bisa sampai terjun untuk mengkonsumsi narkoba. Saya waktu itu berpersepsi bahwa kalau saya memakai narkoba, saya itu udah lebih dari teman-teman sebaya saya, dan saya itu bisa menyombongkan diri dengan semua itu. Tapi sesungguhnya setelah saya menyadari sekarang bahwa itu adalah suatu pikiran-pikiran yang semu, atau kebahagiaan yang semu, atau kepuasan yang semu yang pada saat itu saya cari atau saya capai. Pak James menceritakan bahwa Pak James sudah memakai berjenis-jenis obat ya, misalnya seperti marijuana, ya ganja ya, juga bermacam-macam pil seperti BK dan sebagainya, memakai hashish, memakai syabu-syabu. Tapi dalam kehidupan Pak James yang dikuasai oleh narkoba itu selama bertahun-tahun memakai berjenis-jenis obat, akhirnya Pak James bisa lepas. Sesuatu yang secara manusiawi itu hampir mustahil, karena begitu sedikit orang yang berhasil lepas. Banyak yang mencoba, banyak yang ingin lepas tapi nggak bisa melepaskan diri. Pak James bisa tolong ceritakan pergumulan Pak James akhirnya bisa sungguh-sungguh lepas dari kuasa narkoba ini. Betul sekali Pak ya. Jikalau saya masih menggunakan narkoba itu, saya juga tidak pernah berpikir untuk melepaskan diri. Kadang-kadang saya di saat saya nggak bisa tidur, atau di saat saya jemu dengan kehidupan saya yang memang kotor, saya berpikir untuk bisa melepaskan diri dari semua ini. Tetapi saya sendiri nggak bisa menemukan jalan. Cuma sebatas keinginan, kerinduan untuk bisa hidup normal seperti manusia-manusia lain. Karena pada saat itu saya sungguh-sungguh merasa hidup saya itu tidak normal lagi, dan tidak layak seperti manusia-manusia biasanya. Dan saya merindukan untuk hidup bisa normal kembali, tidak terikat dengan narkoba, tidak berbudak dengan narkoba. Segala sesuatu kehidupan saya orientednya itu hanya pada narkoba. Baik itu materi, saya hanya arahkan untuk narkoba.
baik itu waktu saya, baik itu keinginan saya, semua saya arahkan hanya untuk narkoba. Nah, saya sesungguhnya itu ingin lepas dari semua itu. Karena walaupun bagaimana saya manusia, pernah juga walaupun saya mengkonsumsi narkoba setiap hari, di dalam jangka waktu saya memakai itu pernah juga saya sadar. Nah, entah itu paling sering itu waktu bangun tidur. Ketika saya bangun tidur, di situ menghinggapi saya kesuntukan saya sebagai seorang yang diperbudak narkoba, sebagai seorang yang diperbudak kehidupan yang tidak teratur dan kacau. Ada kerinduan untuk hidup normal, apalagi kalau kita melihat atau berhubungan dengan orang-orang lain yang mempunyai kehidupan lebih teratur. Seperti misalnya kita melihat di TV ada orang-orang berhasil, atau di sekolah kita atau di lingkungan kita ada orang-orang yang berhasil, atau keluarga teman kita, kalau kita lihat hidup mereka normal. Di situ terselip, walaupun cuma sedikit, kehidupan saya ini hancur sekali. Saya pengen normal kembali. Tapi jalannya saya nggak tahu bagaimana caranya. Dan selalu menjadi pertanyaan diri saya, apakah saya bisa nggak pakai ganja? Apakah saya bisa hidup jujur? Apakah saya bisa hidup teratur? Itu selalu menghantui saya. Sampai suatu saat, seperti yang sudah saya uraikan di depan pertemuan kita yang lalu, bahwa saya ditangkap Tuhan di gereja. Setelah saya dikasih contoh oleh Tuhan, bagaimana sebagai manusia harus mengabdi kepada Tuhan dan melayani sesamanya untuk beribadah kepada Tuhan. Di situ bahwa hati saya betul-betul tersentuh sampai saya menghampiri hamba Tuhan untuk minta pertolongan bagaimana supaya saya betul-betul sungguh-sungguh bertobat dalam arti yang sesungguhnya. Dan akhirnya hamba Tuhan itu memberikan kepada saya firman Tuhan dan menerangkan firman Tuhan itu secara gamblang bahwa pertobatan itu tidak boleh hanya di muka saja, tetapi pertobatan harus diikuti dengan pembacaan firman Tuhan, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan melalui mengikuti firman Tuhan. Dan dari situ pertobatan, di situ diberikan suatu ayat di mana iblis yang sudah meninggalkan kita, meninggalkan hati kita ketika kita sudah komit mau bertobat. Tetapi ketika melihat lagi di dalam hati kita kosong, tidak ada Yesus Kristusnya, dan dia akan memanggil 7 iblis lagi untuk tinggal di dalam hati kita, dan kita akan lebih jahat. Dan kesimpulan yang saya tangkap bahwa kalau saya mau bertobat, saya harus betul-betul selamanya tidak boleh meninggalkan Tuhan, supaya iblis tidak bisa merenggut saya lagi. Dan kemudian dari situ saya bukannya langsung bisa percaya atau langsung kuat iman saya, tapi tetap saya berpikir, saya meragukan, masa sih saya bisa kayak gitu? Bagaimana caranya meninggalkan rokok, narkoba, minum-minuman keras, dan kehidupan dunia lain yang tidak berkenan dengan firman Tuhan? Saya di situ masih ragu. Dan saya kembali konselingkan dengan hamba Tuhan itu. Saya pikir itu hanya idealisme aja bagi diri saya tidak bisa melakukannya. Dan kembali hamba Tuhan itu memberikan firman Tuhan kepada saya tentang bagaimana Tuhan memandang saya. Tuhan tidak memandang saya sebagai seorang yang sudah kena narkoba. Tuhan tidak memandang saya sebagai orang yang sudah begitu kotor, sekotor-kotornya saya. Tetapi Tuhan memandang saya sebagai hal yang berharga di matanya. Dan Tuhan ingin saya kembali hidup sesuai dengan kehendaknya. Tuhan ingin mengangkat saya dari dosa yang sudah membelenggu saya sekian lama. Dan saya sendiri tidak tahu bagaimana cara melepaskan diri. Dan hamba Tuhan itu mengatakan hanya Tuhan yang bisa menolong. Tidak ada lain. Tidak dirimu, tidak lingkunganmu, tidak keluargamu, tidak orang tuamu. Hanya Tuhan. Dan hamba Tuhan itu mengingatkan saya tentang firman Tuhan itu. Tuhan juga menuntun saya pada suatu hari ke suatu sekolah teologi, di mana dalam acara ulang tahun gereja ada kegiatan pemuda melaksanakan olahraga, dan olahraga itu dilaksanakan di suatu sekolah teologi. Kita meminjam lapangan untuk acara-acara pemuda melaksanakan perlombaan dalam rangka ulang tahun gereja ini. Dan saya ikut di dalamnya. Kemudian dari situ Tuhan membuka hati saya, membuka jalan bagi saya, bagaimana saya supaya sungguh-sungguh hidup setiap hari
dengan firman Tuhan, mengisi hidup saya dengan firman Tuhan, mengisi hidup saya dengan melayani Tuhan, mengisi hidup saya dengan setiap hari berhubungan dengan Tuhan, bagaimana caranya saya bisa hidup sedemikian rupa. Dan saya berpikir, ini Tuhan tunjukkan jalan bagi saya. Dan saya dalam hati saya komit, saya ingin lebih mempertajam diri saya tentang firman Tuhan, supaya saya boleh hidup melakukannya dan minta pertolongan dengan jalan saya dekat hidup dengan Tuhan. Dan pada saat itu saya pikir, saya pribadi menganggap bahwa itu mungkin jalan Tuhan bagi saya. Ya Pak James, apakah Pak James serta-merta atau seketika itu juga meninggalkan semua kebiasaan untuk itu, menggunakan narkoba itu? Setelah saya mengikuti akan kegiatan gereja, saya sudah melepas semua narkoba, tetapi saya masih merokok. Tetapi satu hal yang menjadi ganjalan sama saya, sebelum saya bertobat itu, saya ada membawa banyak alat-alat narkoba, yaitu jenis-jenisan obat, itu lesotan 12 dan sejumlah ganja. Dan saya waktu itu mendropnya kepada salah seorang teman saya di sekolah tinggi di Malang sini, di Universitas Swasta di Malang, dan dia harus store sama saya. Jadi di dalam waktu ketika saya sudah bertobat, setorannya itu belum lunas. Jadi itu yang masih menjadi batu sandungan sama saya, bahwa memang saya sudah nggak menggunakan, tetapi saya masih punya barang itu, dan dia mempunyai kewajiban untuk setor sejumlah uang kepada saya karena itu barang saya. Dia mengedarkannya bagi saya. Nah, tetapi kemudian setelah mengikuti acara di gereja itu, di sekolah tinggi teologi itu, dari situ saya nggak pernah menagih dia. Saya nggak pernah. Dan dalam jangka waktu seminggu itu bisa jumpa 2 kali 3 kali dia datang ke tempat saya tinggal. Saya nggak pernah nagih lagi dia. Dan sampai sekarang juga saya nggak pernah tagih lagi. Dan barang itu juga nggak saya minta lagi. Jadi masih tinggal rokok aja waktu itu, merokok. Kemudian setelah saya komit, saya mau melayani Tuhan, dan untuk itu saya harus membekali diri, dan saya mau masuk dalam sekolah tinggi teologi, dan saya pilih waktu itu STT Salem. Kebetulan memang Tuhan memberikan jalan ke situ. Setelah saya mengisi formulir tentang masuk STT Salem, dalam formulir itu ada beberapa perjanjian, dan di terakhir dari perjanjian itu dikatakan bahwa semua perjanjian yang Anda lakukan di atas bukan perjanjian manusia dengan manusia, tetapi dengan Tuhan. Nah, jadi setelah saya mengisi formulir itu, saya melepaskan semua rokok, saya melepaskan semua yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan di situ baru saya total semuanya, saya tidak lakukan rokok, narkoba, tidak lagi. Ya, setelah lepas dari semua itu, apakah Pak James juga merasa gelisah atau lemas atau apa ini? Ya, inilah yang akan saya saksikan, yang sebetulnya yang terutama sekali. Dan ini beberapa kali saya saksikan di gereja maupun di perkumpulan-perkumpulan camp, bahwa bagaimana saya bisa lepas, bagaimana karya Tuhan kepada saya. Secara logika, secara medis, itu sekian puluh tahun saya bermain narkoba, dan selama ini kalau ada istilah namanya barang putus, kita nggak bisa dapat barang, mungkin karena bandarnya yang digerebek polisi, atau mungkin suplai barang itu nggak ada, atau mungkin juga uang kita yang nggak ada. Dalam kondisi barang putus, kita nggak punya memakai barang, nggak bisa dalam jangka waktu 2 hari atau 1 hari saja. Itu hidup saya sudah kacau. Saya nggak bisa berdamai dengan siapapun, dan saya akan hidup meletup. Dan saya nggak bisa mengerjakan apapun juga di dalam kehidupan saya. Dan saya hanya berpikir bagaimana untuk bisa menenangkan diri saya untuk menjangkau narkoba itu dan mengkonsumsinya. Tetapi secara nyata saya nggak bisa terasa. Setelah saya menjalani kehidupan di STT Salem, saya merenungkan dan saya membandingkan bagaimana reaksi anak-anak yang kena putau, yang lagi sakau, yang lagi stres, yang jerit-jerit,
yang mukulin orang, yang biarpun gak ada masalah, asal orang berbunyi suara apapun langsung pukul. Itu reaksi semua yang dulu pernah saya lakukan dan saya pernah rasakan, dan gak bisa mengerjakan apapun. Sekalipun cuma cuci piring atau menyapu lantai ukuran kamar 3x4, 4x4, itu gak akan bisa saya lakukan. Tetapi setelah saya membaca firman Tuhan, mengikuti pelajaran-pelajaran tentang firman Tuhan, mendekatkan diri dengan Tuhan saat teduh setiap pagi, saya betul-betul setelah saya introspeksi, inilah karya Tuhan sama saya. Kok saya nggak merasakan seperti yang dulu lagi? Kok saya nggak seperti dia sakau? Kalau saya lihat TV ada acara tentang sakau, tentang apa di koran, tentang orang-orang narkoba yang sakau, yang paranoid, yang apa, itu semua udah nggak ada lagi sama saya. Itu sebabnya Pak James selalu menekankan kuasa Tuhan ya Pak James. Ya, dan itu memang nyata sekali. Saya juga sudah konsul sama beberapa yang orang-orang yang berkompeten seperti tenaga medis. Itu bagaimana Pak tentang saya? Dan mereka juga jarang bisa menerangkannya. Karena memang reaksinya sebetulnya minimal itu di dalam emosional kita ada. Tetapi dalam hidup saya nggak pernah merasakannya itu. Memang sebelum saya bertobat seperti saya terangkan tadi, saya pernah juga tidak memakai obat, tapi reaksinya seperti yang saya terangkan itu. Saya akan meletup-letup, saya akan mukul orang sembarangan, saya akan ngawur hidup dan gak bisa ngerjain apa-apa. Dan fokus hidup saya hanya untuk satu masalah. Bagaimana saya bisa dapat, bagaimana caranya saya bisa menikmati. Mungkin saja Pak James di antara yang mendengarkan kita sekarang ini adalah orang yang sedang bergumul dengan narkoba. Orang yang seperti Pak James dulu, yakni ingin lepas tapi tak bisa lepas, tidak tahu jalan keluarnya. Apa nasihat Pak James bagi mereka? Ya, seperti saya bilang tadi bahwa saya juga mengalami seperti yang Pak Paul bilang itu, tidak tahu jalan keluarnya. Memang kita ini manusia selalu cenderung mengikuti keinginan kita. Saya nggak tahu jalan keluarnya gimana, sampai Tuhan sendiri yang menunjukkan kepada kita. Jadi kalau saya bilang, saya sudah mengatakan hanya Tuhan yang bisa menolong kita. Jadi dengan perkataan saya hanya Tuhan yang bisa menolong kita, ya kalau memang saudara-saudara yang kebetulan memang masih terbelenggu, ya saya pikir memang tidak ada jalan selain ke Tuhan. Mari kita menghadap kepada Tuhan. Kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Kita mencari kehendak-Nya melalui firman-Nya. Karena Tuhan selalu menunjukkan akan jalannya kepada kita melalui firman-Nya. Itu saya yakinkan dalam diri saya aminkan. Saya selama ini berhubungan dengan Tuhan selain dengan doa. Saya selalu membaca firman Tuhan. Dari situ saya tahu kehendak Tuhan, apa yang Tuhan mau kita lakukan. Nah, di sini juga kalau saudara-saudaraku yang masih terbelenggu di dalam belenggu narkoba, kalau saudara-saudara betul-betul sungguh mempunyai kerinduan untuk mau dibebaskan dan untuk mau hidup normal, untuk mau hidup berguna baik bagi Tuhan, bagi bangsa dan bagi sekeliling saudara-saudara, saudara boleh memulainya dengan berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati menyerahkan diri dengan segala kerendahan hati, dan saudara harus komitmen dalam diri saudara. Saudara mau menuruti apa yang Tuhan perintahkan bagi saudara. Saudara boleh membuka kitab suci, saudara boleh cari kehendak Tuhan, apa yang Tuhan mau saudara lakukan di dalam hidup saudara selanjutnya. Saya rasa apa yang himbauan atau seruan yang disampaikan oleh Pak James ini sangat-sangat penting, karena saya percaya banyak orang yang terbelenggu seperti itu. Nah, Pak, masalahnya adalah bagaimana dampak yang diakibatkan oleh narkoba itu dalam diri seseorang untuk jangka panjang, itu Pak. Saya melihat dampaknya mempunyai beberapa dimensi. Yang pertama adalah narkoba itu akan menguasai jiwanya.
Sehingga dalam diri orang tersebut tidak ada lagi hal yang penting selain narkoba. Tujuan hidupnya hanyalah satu, yakni memperoleh narkoba. Narkoba menjadi jawaban hidupnya, problemnya. Narkoba menjadi makna atau arti hidupnya. Dan di luar narkoba benar-benar tidak ada lagi kebahagiaan atau makna hidup yang dicarinya. Sampai sebegitu besarnya kuasa narkoba dalam jiwa seseorang. Ini berarti kalau dia mempunyai keluarga, keluarganya tidak akan lagi menempati posisi yang penting dalam kehidupannya. Kalau dia punya anak, anak itu tidak akan menjadi orang yang disayangi atau penting bagi dirinya. Semua adalah nomor 2. Narkoba adalah nomor 1. Yang berikutnya secara sosial. Dia akan bergaul dengan orang, tapi dia akan sulit sekali mengembangkan suatu persahabatan yang dalam, yang tulus, yang sehat dengan orang lain. Persahabatan-persahabatan yang dijalinnya merupakan persahabatan dalam rangka memperoleh narkoba, supaya suplai narkoba tetap bisa terjamin dalam kehidupannya. Sehingga persahabatan itu tidak lagi didapatinya. Yang ada adalah suatu korporasi, suatu usaha bersama untuk saling mensuplai kebutuhan akan narkoba tersebut. Secara fisik, secara fisik, otak kita yang dimasuki oleh obat, tubuh kita yang dimasuki oleh obat, dan obat-obat itu sendiri pun bukanlah obat yang murni. Memang beberapa jenis obat yang kita tadi sudah dengarkan berasal dari tumbuh-tumbuhan. Misalnya seperti ganja, ya, adalah dari tumbuhan cannabis. Seperti hashish, itu juga dari tumbuhan. Seperti cocaine, juga dari tumbuhan. Memang itu sebagian adalah tumbuh-tumbuhan. Obat-obatan, tranquilizer yang digunakan juga merupakan obat-obat yang berasal dari unsur-unsur kimia. Tapi dalam penggunaan obat yang kita tahu digunakan oleh para pemakai narkoba, sebetulnya obat-obat tersebut sudah tercampur dengan unsur-unsur yang kita tidak tahu lagi apa isinya. Bisa-bisa itu adalah unsur-unsur yang kotor, yang sudah tercemar, yang tidak lagi steril, dan itu semua memasuki tubuh seseorang, merusakkan sistem tubuhnya, mempengaruhi senyawa kimiawi di otaknya. Itu sebabnya kadang-kala muncullah reaksi-reaksi yang benar-benar menakutkan. Misalnya sebagai pengguna syabu-syabu yang begitu parah, seseorang bisa membayangkan, berhalusinasi, melihat hal-hal yang tidak dilihat, merasakan ancaman yang besar terhadap dirinya. Dia harus membela dirinya dengan senjata tajam dan sebagainya, supaya bayangan akan ancaman tersebut bisa hilang. Jadi benar-benar dia menjadi seseorang yang tidak lagi sehat secara tubuh, secara jasmani, karena obat-obat tersebut sudah merusak tubuhnya. Dan secara keuangan, narkoba itu akan menguras keuangan seseorang. Memang awalnya memakai yang murah-murah, tapi seperti Pak James sudah tekankan, lama-kelamaan terbentuklah yang disebut toleransi. Artinya sedikit tidak cukup, harus lebih. Dan harus lebih lagi, dan harus lebih lagi guna mendapatkan efek yang pertama-tama diperolehnya. Dan itu berarti apa? Kuantitasnya bertambah, kualitas juga harus bertambah. Dari jenis yang ringan ke jenis-jenis yang lebih berat. Dan akhirnya uang harus lebih banyak dikeluarkan. Itu sebabnya para pengguna narkoba akhirnya suka terjebak ke dalam pembelian dan penjualan narkoba, supaya bisa mengongkosi kebiasaan memakai narkoba itu sendiri. Dan akhirnya makin meracuni lebih banyak orang. Karena mereka harus mencari pangsa yang lebih luas lagi. Karena masing-masing itu perlu pangsa untuk mengongkosi kebiasaan memakai obatnya. Pangsa diperluas berarti apa? Lebih banyak saudara kita, teman kita, sahabat kita yang akan juga dirasuk oleh narkoba, karena akan lebih banyak orang yang ingin memasarkan narkoba-narkoba ini. Jadi memang dampaknya begitu luas sekali. Dan yang terakhir adalah dampak secara rohani. Tidak ada lagi keinginan untuk mau dekat dengan Tuhan. Karena apa? Tahu ini salah, Tuhan tidak menyetujui perbuatan ini. Nah, akhirnya makin jauh dari Tuhan. Dan waktu orang makin jauh dari Tuhan, dia makin dekat dengan yang kita sebut hasrat atau nafsu. Dengan kata lain, yang mengatur hidupnya bukan lagi Tuhan, bukan lagi hati nurani, bukan lagi hukum dari Tuhan, tapi kehendak pribadi.
Apa yang diri sendiri pikirkan baik, itu yang akan dilakukan. Jadi benar-benar kita melihat begitu besarnya dampak narkoba yang bisa ditimbulkan. Nah, Bapak, daripada seseorang itu terlanjur dikuasai oleh narkoba, apa yang Pak Paul ingin sampaikan kepada para pendengar kita yang belum, artinya ya, tapi keinginan untuk coba-coba itu ada gitu Pak Paul? Saya harus kembali pada pokok yang pertama, yaitu pokok keluarga, Pak Gunawan. Sebagaimana tadi disaksikan oleh saudara kita, Pak James, ternyata memang dalam keluarga yang tidak memberikan perhatian dan pengawasan yang cukup kepada anak-anak lebih berpeluang untuk akhirnya melakukan eksperimentasi dengan narkoba. Dalam keluarga yang lebih dekat, memberikan perhatian yang lebih penuh terhadap anak-anak, pengawasan akan lebih terjamin, sehingga perilaku yang akhirnya menyimpang tersebut bisa lebih dideteksi lebih awal. Itu yang pertama. Yang kedua adalah keluarga yang erat, yang penuh kasih sayang, akan lebih menanamkan penghargaan diri yang sehat pada anak, sehingga dia tidak perlu merasa tidak aman. Dia tidak perlu merasa harus lari kepada orang lain guna mencari keamanan. Dia bisa kembali kepada keluarga sendiri, kepada orang tua, mendapatkan keamanan tersebut. Jadi itu faktor yang berikutnya. Selanjutnya adalah anak-anak memang pada masa remaja terutama menginginkan lingkungan yang bisa menerimanya. Nah, di sini penting sekali orang tua memberikan pengawasan yang ketat dengan siapakah anak-anaknya bergaul. Jangan sampai si anak-anak bergaul dengan orang-orang yang salah. Kalau mulai bergaul dengan orang yang salah dan orang tua tahu, orang tua bisa langsung mencegahnya. Nah, si anak-anak perlu diberitahu kenapa teman yang seperti ini jangan menjadi temannya. Bahayanya apa? Itu harus dijelaskan dan diberikan pengawasan. Dari kesaksian Pak James juga kita bisa ketahui bahwa dalam pertumbuhan Pak James, memang Pak James hidup dalam lingkungan yang keras. Nah, bagaimanakah bisa keluar dari lingkungan yang keras itu? Tidak bisa tidak, memang Pak James harus misalkan waktu ke gereja terlibat dalam pelayanan di gereja. Harus terlibat dalam lingkungan yang lain. Tidak bisa kembali kepada lingkungan yang sama. Pergaulan itu harus di luar dari lingkungan hidup yang keras dan yang memang penuh penyimpangan tersebut. Dengan cara itulah Pak James bisa, atau kita semuanya bisa membangun kehidupan yang berbeda dari kehidupan kita di dalam lingkungan itu. Nah, mudah-mudahan dengan lingkungan yang baru, yang lebih sehat itulah kita bisa lebih membangun diri yang positif. Nah, kalau misalkan sudah terlibat, sudah akhirnya susah melepaskan diri, langkah yang tadi sudah dikatakan oleh Pak James adalah harus mengambil suatu sikap. Meskipun sudah pernah gagal, meskipun sudah pernah bertobat, tapi kemudian jatuh kembali, jangan putus asa. Pak James bersaksi, Pak James pernah berkali-kali bertobat, minta ampun kepada Tuhan, mau berubah, tapi kembali lagi. Mungkin sekali belum cukup, mungkin 2 kali belum cukup, tapi bisa jadi yang ketiga kali sudah cukup dan akan bertobat. Jadi jangan putus asa, terus kembali kepada Tuhan, meminta pengampunan dan kekuatannya. Ya, nanti kita mendengar langsung dari Pak James bagaimana kuasa firman Tuhan itu mengubah kehidupan seseorang, Bapak ya. Nah, tentunya hal yang sama itu juga yang dibutuhkan oleh para pendengar kita. Nah, mungkin Pak Paul mau menyampaikan sesuatu dari firman Tuhan. Kehidupan Pak James dan kehidupan orang yang telah terbelenggu oleh dosa narkoba ataupun dosa yang lainnya dapat diibaratkan dengan Lazarus yang sudah mati, sudah dikuburkan. Nah, tapi Yesus mempunyai kuasa yang bisa membangkitkan orang yang mati. Dan sini dikatakan oleh firman Tuhan, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun dia sudah mati. Bagi para pengguna narkoba, mungkin mereka menganggap diri mereka sudah mati. Tapi Yesus berkata, Akulah kebangkitan dan hidup. Dia akan hidup walaupun sudah mati. Ini pengharapan kita, dan pengharapan kita pada Tuhan Yesus tidak sia-sia. Ya, terima kasih Pak Paul. Jadi demikianlah tadi saudara-saudara pendengar, Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Rudy James Simanjutak, salah seorang mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi Salem, Malang.
bersama dengan Bapak Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang bahaya narkoba. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk nomor 58, Malang.